Jadi kalau Bapak dulu bilangnya perempuan kurang kerjaan, PKK. Tapi sekarang berubah menjadi perempuan kelebihan kerjaan. Tapi kerjaannya yang memang untuk membantu ibu dan anak supaya mereka mengerti lebih sejahtera. Kalau Ibu Wakil Gubernur? Ya sama, secara ex officio saya adalah Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Wakil di Dekranasda. Tentu program-program bagaimana kita mensejahterakan keluarga di DKI Jakarta ini yang kita lakukan. Kita punya 10 program pokok PKK, terbagi di 4 pokja. Kemudian juga kita juga mendampingi perempuan-perempuan untuk bagaimana perempuan ini punya kreativitas, punya aktivitas yang bisa meningkatkan perekonomian keluarganya. Bagaimana perempuan-perempuan ini bisa mendampingi anaknya supaya sehat. Bagaimana perempuan-perempuan ini bisa punya anak yang berkualitas. Artinya kita juga punya kegiatan program KB. Ya, ini juga kita galakkan. Jangan sampai kalau sekarang kan pemerintah DKI ini kan mengencarkan kegiatan bantuan untuk kartu Jakarta Pintar. Ya, pertanyaan A1,5, bukan data. Pertanyaannya adalah, ini menarik. Ya, di tengah masa kampanye ini, apakah ibu masing-masing tahu di mana suami ibu berada? Bener kan? Betul kan? Lagi ke sana, ke sini, ya kan? Tiap hari jujur nggak Bu? Tahu nggak Bu suaminya lagi ada di mana? Tahu lah, kan pakai WA ditanya terus. Ditanya tuh. Cek. Cek ajudan. Dicek aja. Nggak, tapi secara umum karena sering kesana sini gitu Bu? Ya memang Bapak ada jadwal, kami juga ada jadwal. Iya. Jadi Masing-masing ya kesana masing-masing karena kan ya memang secara ya ex officio kita kerja, tapi setelah itu kan memang ada pendampingan seperti rusun yang kita udah mulai coba sistemnya, pelatihan keterampilan lah misalnya. Terus untuk ibu-ibu juga PKK biarpun kita cuti kan yayasan-yayasan yang mendampingi, CSR yang membantu itu kan perlu di follow up ya. Jadi memang ada, ya kita juga ada teruskan pelayanan ke masyarakatnya. Ya, Bu Vero ini Bapak ada kampanye. Kalau Bapak kampanye. Bu Vero ini ada satu rekaman gambar Bu Vero. Ya, ini kegiatan Bu Vero nih. Nah, kita lihat dulu bersama-sama. Gimana Bu Vero, bisa cerita sedikit Bu rekaman gambar tadi itu? Jadi waktu itu memang kan udah menjabat ya. Iya. Jadi waktu itu memang dinas-dinas semua udah pada turun. Cuman sebagai ibu PKK saya diminta untuk datang. Jadi waktu kita datang kita cuman tinggal mengecek gitu loh. Apakah dinas-dinas mereka banjir, apakah toilet semua ada nggak toilet ininya, maksudnya toilet sementara. Terus pasti ada anak-anak, bapak-bapak yang sakit, ada orang tua saya lihat beberapa, terus anaknya banyak banget gitu di situ. Nah disitulah yang Ibu Happy ngomong setiap dibutuhkan untuk kita lakukan. Pemulihan psikologis juga termasuk ya. Nah ini kalau boleh sedikit Pak Iwel, ini ada informasi A1,5, boleh diuji nih, bahwa ibu ini sebetulnya punya teori bahwa menurut kacamata ibu ini Jakarta itu harusnya diperlakukan sebagai antara lain anaknya. Jadi harus dirawat dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang penuh. Nah itu menurut kita ya. Jadi makanya di mana-mana selalu mengatakan itu tadi. Ini anaknya berapa ya, karena kemajuan sebuah bangsa itu tidak semua yang dari zaman Orde Baru itu salah loh. Yang soal keluarga berencana luar biasa. Dulu ini kalau koin ada koin 5 itu dulu dari zaman dulu 5 koin yang harganya 5. Belakangnya itu keluarga berencana. Oh iya, betul. Iya itu pegangan ya, ibu dan 2 anak. Ini kemarin juga foto ini Kamal bagus banget tuh. Pegangan sama security ya. Cakep dong, kanan kiri. Iya. Semua keluarga saya. Nah, kalau tadi kan kegiatan Bu Vero, saya juga punya nih Bu Happy, kegiatan Bu Happy rekaman gambarnya kita 1,5. Coba menurut Iwel, siapa yang lebih galak? Bu Happy apa Bu Vero? Wah. Tapi bocorannya ya, kalau Bu Vero-nya seorang pekerja keras, tapi kalau Bu Happy sebaiknya dibandingin dengan Bu Vero, dibandingin dengan Pak Jarod aja Bu Happy. Nah, lebih galak mana nih? Bu Happy atau Pak Jarod? Nah, jawabannya tak lagi di A1,5, karena yang pasti belum tentu pasti. Kembali di A1,5, karena yang pasti belum tentu pasti.
lanjut bincang lagi dengan Bu Vero dan Bu Happy. Saya ke Bu Happy dulu, Bu Happy. Jadi yang lebih galak itu mana? Bu Happy atau Pak Jarod sebenarnya? Oh, itu pasti Iwal ini apa ya? Baca atau ikut berita yang beberapa waktu yang lalu Bapak ini ya apa? Ini suka begitu. Jangan gitu dong, Ci. Saya start. Iya, Chef nih. Ya. Saya malasnya kalau dia ini ikut-ikut dia begitu, Bu. Dia suka baca-baca yang begitu. Masa ini istri wakil gubernur loh. Dan istri juga calon wakil gubernur. Nanyanya yang bagus dong. Bener. Yang soal galak. Silakan Bu, dijawab aja Bu, nggak apa-apa. Jadi ini kan bercandaan Bapak, ya kan? Waktu itu beberapa waktu yang lalu kan, ya tahu kan semua Bapak kan sempat dihadang-hadang. Di beberapa tempat. Ya, sempat lah di beberapa tempat. Nah ini di rumah, ini kan kita nonton kan liputan televisi itu, liputan, terus kemudian kita tonton, anak-anak juga nonton. Nah, ini ada salah satu anak saya nyeletuk, wah ini ya, ini harusnya yang ngadepin begini, ini harus bunda nih gitu. Kan, kan ayah sama bunda galakan bunda katanya begitu. Ya bercandaan aja itu sih. Bercandaan aja Ci. Bercandaan, saya bilang tadi ditanyain orang bercanda. Akhirnya, nah bercandaan anak di rumah, terus kemudian Bapak sampaikan pada ya beberapa di media, kemudian wawancara. Bapak cerita begitu. Akhirnya, tapi benar ya. Setelah itu, beberapa kali saya diajak nih sama Bapak. Ayo deh, kamu ikut. Nanti kalau ada yang hadang-hadang lagi, kamu yang ngadepin gitu. Jadi, saya, bentar ya, Nunung dan Bu Vero ya. Inilah bangganya saya berteman dengan dia. Untuk bawa acara bersama. Tepat apa yang dia sampaikan. Beneran. Akhirnya datang ke lapangan. Tapi menarik loh ya. Menarik. Anaknya yang memberikan penilaian bahwa Bu Happy ini bisa ke lapangan. Dan syukur alhamdulillah ya, sekarang jangan-jangan karena rumus itu nggak ada lagi ya, kita nggak pernah dengar lagi. Tapi boleh juga Chief kita tanya Chief ya dengan Bu Vero pada waktu itu ya ketika Bapak belusukan begitu, Pak Ahok belusukan pun kan dihadang di beberapa tempat ya gitu. Nah terus kalau Ibu sendiri itu melihat kejadian itu gimana sikapnya Ibu? Iya, memang situasi seperti ini kan nggak bisa, ya istilahnya kita nggak bisa mengubah ya. Artinya udah ada di posisi dan sudah sama tim sudah jalan, Bapak kan juga dikelilingin. Ya udah, kalau memang bisa masuk ya Bapak tetap masuk aja. Ya kita di rumah berdoa aja. Dan nggak ada itu Bu, saran dari anaknya Ibu yang ngadapi gitu nggak ada ya? Nggak. Lainnya ada. Ini beda. Oh, beda ya. Karena saya kasih tahu ya, ini informasi 1,5. Ya. Wah. Kalau Bu Happy itu, ya, ini anaknya itu tahu bahwa bapaknya itu wakil gubernur, itu dari gurunya loh. Jadi anaknya mula-mula nggak tahu. Oh, ya? Gurunya kasih tahu, kamu tahu nggak? Bapak kamu itu wakil gubernur, betul nggak Bu? Iya. Pada waktu itu kan awal-awal mungkin yang diceritakan ini waktu awal-awal mendampingi Pak Ahok ya, Pak Basuki, kan ada beberapa nama kan yang muncul di media. Nah, sedangkan Bapak sendiri tidak pernah cerita ke kami di keluarga bahwa Bapak ini menjadi salah satu mungkin yang paling kuat menjadi wakil gubernur. Yang diinginkan waktu itu. Pada akhirnya kita tahu dari media dan juga guru di sekolah menyampaikan bahwa ini ayahmu ini nanti jadi salah satu kandidat untuk mendampingi Pak Basuki. Nah, setelah jadi ya kemarin pada waktu terima raport ini kan kebetulan saya tidak bisa sehingga Bapak yang ngambil di sekolah. Guru ini menyampaikan ke Bapak, Pak, namanya Safira, Pak, Safira ini lucu loh. Kenapa? Ini saya ngisi data Ananda Safira ini sampai kemarin itu baru selesai, terutama terkait dengan pekerjaan Bapak. Kan ada biodata Bapak ya, pekerjaan Bapaknya ini apa, kan begitu. Mau saya tulis wakil gubernur, dia nggak mau. Jangan gitu. Terus ya apa, ini kan ayahmu kan memang wakil gubernur, jangan apa, saya malu gitu. Pada akhirnya sampai sekarang tertulis
pekerjaan bapaknya ini swasta. Hebat ya. Jadi ternyata diam-diam Jakarta ini punya wakil gubernur swasta. Cip, bentar ya. Bentar Bu Vero ya, saya panggil Kopeng dulu nih. Dari tadi kok minum belum ada. Kopeng! Kopeng mana? Ah, Peng? Wah. Wih. Saya bilang musiknya salah. Musiknya salah, cuma yang benar musiknya. Teh bukan kopi. Iya, diprotes. Kamu harus tahu. Tahu dong kesukaannya Bu Vero Saya apa? sebenarnya tahu, tapi Apa? mau ngasih surprise. Oh, surprise Karena gimana? Ibu Vero kan suka banget kopi. Kopi apa? Kopi itu bruk. Salah. Tapi Bu Vero kan putih, kalau minum kopi itu kelihatan. Benar ya. Saya juga, saya kalau minum kopi juga kelihatan. Karena kopinya tumpah. Iya, kalau Bu Vero suka itu kopi susu, Peng. Betul nggak Bu ya? Kopi susu. Yang menarik kamu nanya, kalau Bu Vero suka kopi susu, tapi Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok itu nggak suka kopi. Itu gimana? Saling lihat-lihatan nggak kalau mau minum? Minum kopi mulu, itu nggak ya? Enggak, Bapak suka ciumnya, baunya doang. Minum, cium dulu Bapak, yang kalau udah minum. cium bau, Iya. itu yang Minum. Iya. Peng, tapi ini minuman dua kok. Chief nggak ditawarin minum? Nggak apa-apa. Oke, Chief minum apa? Chief, kopi aja ya. Kopi. Kopi. Iwe, Om Yang? Saya teh. Saya teh. Saya jus soal itu. Iya. Benar. Oh iya. Yang bikin siapa? Oh ya, oke. Kopi sama teh saya ambilin dulu. Ya. Ya, Bu ya. Jangan lupa Bu. Rapat loh. Oke, siap. Iya, bagus. Nah, saya sekarang mau nanya sama Kamal. Mal, tadi kan saya bilang Bu Vero ini adalah pekerja keras. Tahu nggak Kamal apa itu RPTRA? Petra. Tahu nggak? RPTRA. Rancangan Pembangunan Tentatif Rakyat Amatir. Saya yakin, Bu, tenang aja Bu. Tenang, Bu. Saya yakin KTP-nya bukan DKI. Betul kan? Betul kan? Coba, ruang terbuka terpadu ramah anak. Salah juga, salah juga. P-nya RP. Ruang. P-nya apa? Publik. Publik terpadu ramah anak. Itu yang benar. Iya. Tapi ngucapinnya klik-klik Petra. Petra, gitu. Saya nggak biasa kepanjangannya, saya singkatannya biasanya. Singkatannya apa? Petra. Petra Iya. ya. Kalau RP emang cepat ya RT gitu. Silakan Bu Vero bisa di. Ini boleh disebut sebagai ini ya, sebagai kepeloporan dari kedua ibu ini. Ya, sebenarnya ruang publik terpadu ramah anak ini kalau untuk menengah, yaitu semacam komunitas warga untuk misalnya kalau di perumahan kan selalu ada tempat bermain, ada tempat berkumpul. Nah, waktu itu di PKK ini kita mikirin habis setiap kali acara selalu lomba. Kita mikirin cuma lomba untuk kelurahan ini, kelurahan kita ada 267 kelurahan. Jadi lomba terus. Jadi kalau hanya datengin lomba dan event, sementara warga kita sebenarnya belum siap dan mereka hanya seperti di make up. Jadi artinya cuma didandanin. Kalau setiap kali lomba pasti seluruh dinas ikut membantu. Nah, dari akhir itu berdasarkan dasar hukum Kota Layak Anak. Jadi dari Kementerian PPA, Kementerian Perempuan memang menginstruksikan kita harus punya wilayah, punya kota yang ramah anak. Jadi ada 31 indikator yang harus dipenuhi dalam satu wilayah sebagai dasar Kota Layak Anak. Nah, dari situ kita akhirnya menguji, kita coba 6 ruang, jadi 6 wilayah. Oh, pilot proyeknya. Ya, 6 pilot itu kita coba per wilayah. Kita mikir kalau misalnya orang-orang yang punya istilahnya kalau kawasan yang baik aja mereka bisa mikirin tempat berkumpul, main bola aja di lorong-lorong sampai parit kiri kanan aja mereka bisa gitu. Dan banyak sekali narkoba seperti Johar Baru, juga anak-anak preman. Kenapa sih kita nggak kasih wadah, kita nggak memberikan satu wadah tempat mereka bisa berkreatif dengan baik. Mereka bisa bermain dari anak kecil sampai lansia, mereka bisa bersama-sama. Nah, akhirnya ditemukanlah dari 6 wilayah itu kita tentukan titik. Waktu itu memang ada, dan juga kita minta ada sosiolog. Jadi waktu itu kita kerjasama sama UI di bawah Pak Imam Prasojo. Nah, kita coba gali gimana sih supaya hasil daripada wadah ini bukan top
dari atas turun ke bawah, tapi berdasarkan kita diskusi dengan warga setempat, kita diskusi dengan tokoh masyarakat supaya dapetin kira-kira apa. Akhirnya dapatlah lapangan futsal karena anak-anak suka main futsal, tapi kalau tanahnya kecil kita bikin lapangan basket. Habis itu karena harus memenuhi 31 indikator kota layak anak, adanya ruang publik terpadu ramah anak bukan hanya tempat untuk orang datang terus bermain, terus berkumpul, mungkin tanda petik buat gosip, tapi bukan. Benar-benar kita punya visi dan misi di mana kita harus bisa mengukur, bisa mendata. Kita punya 6 pengelola yang menjaga di sana, yang mendata, menginput dengan digital. Iya, tuh, udah paham ya? Udah paham nih sama sekarang. Nanti kita juga akan bicara lagi ya, Chief, dengan Bu Vero dan Bu Happy. Kita pengen tahu nih sosoknya Pak Ahok dan Pak Jarod nih kalau dari kacamata Bu Vero dan Bu Happy ya. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa tetaplah di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Kata Bapak dari betis naik ke hati. Kembali di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Di bagian ini Chief ya, juga Kamal ya, ini banyak nih info A1,5-nya. Jadi siap-siap dulu dong. Cepreng-cepreng. Kalau yang tadi penting sekali, jadi saya nggak kasih info-info yang jebreng-jebreng karena itu ruang publik terbuka ramah anak itu penting sekali. Bu Vero, kalau kita lihat di misalnya YouTube gitu ya, kadang juga yang di media sosial, di WhatsApp, itu seringkali video-videonya Pak Ahok itu beredar. Lagi marah, Bu. Ya, itu yang beredar sering marah. Nah, saya mau nanya nih sama Bu Vero sebagai istrinya, sebenarnya Pak Ahok itu seperti apa sih? Kan Ibu yang lebih tahu itu sebenarnya. Di rumah sih nggak marah ya. Tuh. Tuh. Mungkin wattnya udah habis juga ya. Ini menarik loh, jawabannya menarik loh dong. Di rumah nggak marah, mungkin wattnya sudah agak habis. Nggak, tapi ya, data yang menarik juga adalah, ini data yang menarik ya. Iya. Ini kan sekarang sedang ada pameo, ucapan-ucapan. Iya. Ahok telah menjadi Basuki. Ini menjadi menarik. Dengan informasi A1,5, ada rumusannya. Ada rumusannya. Apa, Cik? Ketika Pak Ahok sampai ke rumah, Ibu Vero selalu menyiapkan buah dingin untuk suaminya. Jadi, kena buah dingin. Jadi, bagaimana ya? Jadi, ya bisa jadi tenang kembali ya. Dari Ahok menjadi Basuki, itu salah satu rumusnya. Ibu. Nah, kalau di mata anak-anak, Bu, Pak Ahok ini seperti apa? Memang Bapak itu ya belak-belakan. Kalau sama anak-anak sih good man lah, pasti. Karena main terus kan. Kalau biasa di rumah asal pulang paling main sama yang kecil, terus ya nanya karena yang gede kan udah gede ya, paling ditanyain apa kabar gitu. Tapi suka main kok sama anak-anak, dan ya anak-anak sih nggak begitu ini ya khawatir atau gimana, karena ya di rumah kita nggak terlalu media juga nggak terlalu diiniin. Anak-anak tahu tapi nggak tahu sampai ya apa yang terjadi sekarang. Ini mohon maaf ya. Ya. Saya boleh nggak menanya kepada Ibu Wakil Gubernur yang swasta? Tadi Wakil Gubernur pegawai swasta. Kalau Pak Jarod ya, di mata anak-anak? Kalau Bapak sih perhatian ya. Artinya begini, Bapak itu sampai urusan makan aja sibuk gitu loh. Anak-anak sudah makan belum? Sampai kadang-kadang bela-belain masakin maunya anak-anak apa. Bapak mau seperti itu. Bapak masak terus? Iya. Terus kadang-kadang apa ya, beberapa ya kalau anak-anak lagi ujian itu suatu ketika ini ada nih yang kecil sampai nunggu Bapak sampai malam. Saya kan tanya, kenapa nak kok belum tidur? Nunggu ayah, Bun. Ya, saya kira cuma nunggu apa, mungkin kangen ya, karena Bapak kan sehari-harinya juga jarang di rumah. Dia nggak bilang sama saya kenapa kok nunggu Bapak. Ternyata begitu Bapak pulang, tahu nggak? Sodorin buku. Ya, ajarin dong ya aku ya.
benar. Karena kan yang nggak tahu ya, mungkin bentuk kedekatan anak ini kan beda ya, sehingga dia ingin dapat perhatian dari bapak mungkin dengan cara belajar bersama seperti itu. Perempuan semua. Perempuan semua. Iya. Betul. Jadi lebih paham kalau ke bapaknya. Iya, ini kalau di info 1,5 yang kita punya juga nih, Cip, ya. Bu Vero dan Bu Happy ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama jarak usia dengan suami mereka itu jauh, Cip. Nah, itu boleh dengan Bu Vero, dengan Pak Ho jarak berapa? 9 tahun. Iya. Kalau Bu Happy? 7 tahun. Tapi beda-beda cara mendapatkan. Oh, beda ya. Iya. Kita tahu ya cara mendapatkan ya. Bisa hebat. Yang ini jangan dijebreng, jangan. Rahasia soalnya. Ya. Yang satu itu karena suka melihat ini calon istrinya di gereja itu melatih-latih nyanyi sama bermusik. Oh. Itu antara lain. Kalau yang satu lagi, waduh, ini antara mahasiswi sama dekan ya? Dekan apa dosen? Atau Waktu itu bapak dekan. Tapi Mas Effendi, jadi pada waktu itu memang bapak dekan, saya mahasiswa. Iya. Tapi pertemuannya ya seperti mahasiswa dan dekan. Iya, Tidak benar. ada yang Kalau loncat ya biasanya mahasiswa dengan dosennya langsung ke dekan ya. Iya. Ini langsung keren nggak? berarti dosennya yang luar biasa cepat menjadi dekan. Ya, gimana Bu? Ya itu kebetulan saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, bapak dekan. Tetapi hubungan yang serius ini tidak pada waktu saya kuliah. Tidak. Saya setelah selesai kuliah 5 tahun, saya sudah kerja. Nah, baru ketemu lagi. Oh, tapi kenalnya waktu mahasiswa, Bu ya. Tapi jadiannya itu setelah lulus ya, Bu ya. Itu ingat tuh. Emang kenapa kalau? Lo kan saya cuma menekankan dari Bu Happy. Ya, gimana Bu? Seperti itu. Betul. Nah, jadi Kalau Bu Vero, betul seperti itu ceritanya. Ketemu Bapak Basuki Cahayapurnama karena lihat. nih saya Dari mana dapatnya, ayo? jelasin dulu ya. Jadi Dari mana ayo? Ayo. Dari mana ayo? saya jelaskan Bu. Ayo, dari Jadi mana? begini. Nah. Jadi begini ya. Jadi Pak Ho itu suka dengan Bu Vero ini salah satunya adalah karena Bu Vero ini bisa main musik, jago piano, cello, main cello, Benar. bisa nyanyi. Ini benar. Ya, di gereja gitu. Benar kan Bu? Iya. Iya. Ibu ini Ada lagi. Ada lagi. Nah, Tapi ini. habis itu saya yang nanya ya. Iya. Gimana Saya. Pak Effendi ketemu sama Bu Hima? Boleh. Tapi ibu dulu. Kata bapak dari betis naik ke hati. Oh. Bentar. Kan main piano gini ya. Piano kan dari jari ke hati. Piano gini ya. Cello kan gini Bu ya mainnya. Kok putih sih, Cif? Boleh nggak Bu Vero kita tahu nih setelah ini Bu Happy juga. Jadi proses perkenalannya Bu Vero sendiri waktu itu bagaimana? Kemudian setelah waktu Ibu main piano itu, bermain musik itu kan kemudian Pak Ho kenalan atau gimana sih proses kenalan? Ini perlu saya tambahin nggak? Pakai gaya-gaya infotainment. Udah 20 tahun. 20 tahun ya? Coba saya ingat. Coba dia. Iya. Saya nggak yakin kalau Pak Ahok itu termasuk orang yang berani langsung menyatakan perasaannya ya. Nah justru memang bapak begitu. Makanya sampai saat ini kalau bapak belak-belakan ngomong itu ya bukan karena emang bawaan. Tapi memang kalau Kesal, bapak ada apa karena ya melihat bukan benar-benar kesel. Korupsi. Iya, tidak ada hubungan inilah maksudnya seperti hati atau nggak seneng atau apa. Sebenarnya ya saking belak-belakan kalau lihat nggak bener, ya udah dia langsung ngomong gitu. Tapi habis itu ya udah. Nah sama, waktu sama aku juga ngajaknya nggak ngajak pacaran kok. Mau kawin, mau nikah sama aku nggak? Langsung. Iya. Langsung. Udah begitu. Langsung. Dan langsung diterima waktu itu Bu ya? Ah, mikir dong. Oh. Kan ngomongnya ke bapak dulu. Mana boleh kalau langsung ya nggak Oh sedikit iya, dong. tuh Mal. Kalau ngungkapin suka, cinta sama perempuan, langsung ditolak tuh jangan ini, bilang ditolak lagi mikir dulu. Kadang ada mikirnya kelamaan sampai 10 tahun, 15 tahun.
supaya adil, supaya lengkap. Kalau Bu Happy berapa lama memutuskan menerima? Mulai awal sampai kami menikah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun lah ya. Karena kan Bapak waktu itu kan dosen. Waktu kami menikah Bapak sudah pembantu rektor 1. Pembantu rektor. Oh, sudah naik lagi. Iya. Wih, ya. dari dekan jadi pembantu rektor. Ketemu saya tahun 98 itu Bapak pembantu rektor 1. Kemudian kami menikah tahun 99. Itu 1 tahun menikah, Bapak sudah masuk di anggota DPRD Jawa Timur waktu itu ya. Jadi ya tahulah masa hubungan dengan orang aktivis, orang politikus ya tentu beda dengan mahasiswa dengan yang lainnya. Tapi waktu ujian skripsi yang uji bukan Bapak ya? Bukan. Enggak, bisa jadi ya, masih. Itu resmi kan dari kemungkinan bisa yang uji bisa aja. Macam-macam Chief nih. Saya juga nanya Chief ya, kan di dalam masa kampanye ya sekarang ini juga kan banyak juga isu-isu negatif di media sosial terhadap Pak Ahok maupun dengan Pak Jarod. Kita ingin tahu nih bagaimana Bu Vero dan juga Bu Happy dalam menyikapi hal tersebut. Jadi jawabannya pemirsa tetaplah di A1,5 karena pasti belum tentu pasti. Saya sebagai istri dan keluarga tentu mendukung penuh. A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Saya mengikuti apa yang tadi Iwel bilang bahwa di media sosial di semua pemilihan di dunia itu, antara hater dengan lovers itu sekarang di dunia sudah susah dibayangkan. Nah, saya boleh salah satunya aja ya, langsung ke Bu Happy. Ini ada kalimat-kalimat yang seperti ini ya, agak lucu sih. Ada yang mengatakan begini ya, jangan pilih Ahok, tetapi pilih Jarod. Ini tuh gimana perasaannya? Jangan pilih Ahok, tapi pilih Jarod. Ya, jadi gini Mas Effendi, putri saya nih ya, yang kecil kelas 5 SD sama dengan putrinya Bu Vero. Ini kan ngobrol-ngobrol nih sama kita. Bun, kok pilkada ini kok ini ya, kok membuat orang-orang ini kadang-kadang suka berantem gitu ya, suka ya beda pendapat tapi kok kesannya kok bermusuhan gitu ya. Kayak aku gini loh Bun, gitu. Aku tuh sama temanku nggak ada musuh-musuhan. Gitu. Oh ya? Kenapa? Ya kan orang tuanya teman-temanku kan juga punya pilihan. Gitu. Terus gimana dong ininya? Terus teman-temanmu pilih siapa kan gitu? Ya berbeda dengan aku gitu. Iya. Tapi kita nggak bermusuhan. Oh ya? Cerita nggak siapa yang dipilih? Ya jadi mereka itu kan berlima nih sahabatan dengan anak kami. Jadi temannya kan 4 ya. Dia cerita bahwa yang 2 nih Bun, ya, yang 2 temanku yang 2 ini pilih Jarod. Ibunya ya, keluarganya, bapak ibunya pilih Jarod nih Bun. Oh ya, oke. Terus, nah yang 2 ini Bun, yang 2 ini kan berarti kan nggak pilih ayah dong. Terus kamu nanya nggak sama ini temenmu? Dia nanya gitu. Terus dia jawab nggak? Jawab. Coba apa jawabnya? Yang 2 ini pilih siapa nih? Dan yang ini kan pilih Jarod. Yang 2 ini pilih Ahok kan? Saya dengar ceritanya deg-degan juga. Saya aja udah kesel. Dua ini. Saya nunggu gitu ya. Nah, Bu Vero dan Bu Happy, dari kita bincang-bincang cukup lama. Nah, ada satu pertanyaan ini. Kalau disuruh milih, Ibu Vero dan Bu Happy lebih senang suaminya itu menjadi seorang pejabat atau orang biasa-biasa aja? Saya pekerjaannya biasa aja lah gitu. Swasta tadi Bu, kerja swasta gitu. Nah, Bu Vero dulu. Ya kalau ditanya, dulu aku nikah juga kawin sama yang berdasi kok. Jadi swasta sebenarnya. Swasta. Tapi di tengah
jalan kok belok, saya nggak tahu. Janji nikah juga nggak ada belok ke pejabat. Betul. Ini memang salahnya kaum lelaki. Benar. Ibu benar ya. Nanti janji nikah harus ditambah. Iya. Pekerjaan. Tidak boleh roba-roba. Tidak boleh roba-roba. Harus itu aja. Ditambah tidak boleh ikut pilkada. Itu aja. Yang lebih tepatnya gitu, nyari suami yang punya pekerjaan tetap, itu tetap di situ aja sih. Pekerjaan tetap di situ aja. Nah kalau Bu Happy? Ya kalau Bapak kan memang politisi ya. Beliau kan salah satu ketua DPP PDI Perjuangan. Nah tentu beliau juga, sebagai kader partai harus siap dimanapun ditugaskan oleh partai. Nah tugas sebagai wakil gubernur, kemudian sekarang menjadi calon wakil gubernur, ini kan juga tugas dari partai. Nah tentu ini saya sebagai istri dan keluarga tentu mendukung penuh. Nah tentu dengan prestasi pencapaian yang waktu sebagai wali kota, di DKI ini sebagai wakil gubernur mendampingi Pak Ahok, dan saya lihat pencapaiannya juga diakui oleh banyak masyarakat. Tentu saya sebagai istri sangat mendukung, sangat mensupport kerjaan ini. Senyumnya penuh arti. Ya. Ini bentar ya, ini udah mau selesai, minuman kita belum datang nih. Emang sana saya mengucapkan terima kasih. Maaf, tadi pesenannya Om Iwel sama Chief ini nggak ada. Belum nggak ada ya, kasih tahu. Kopinya habis. Tadi sudah saya WA. Dari dapur. Oh, baru masuk. Tapi dengerin nggak tadi perbincangan kita dengan Bu Vero, Bu Happy? Dengerin. Kalau saya dengerin karena kan beliau ini saya udah kenal dekat. Cuma beliau aja yang nggak kenal saya. Nah, tapi kalau melihat cerita-cerita beliau ini, saya bisa menyimpulkan bahwa memang di balik sosok lelaki hebat selalu ada wanita hebat. Kecuali soal perbelanjaan. Nah, kalau untuk pimpinan bisa. Pasti orang hebat di depan, ceweknya selalu mendingin di belakang. Tapi kalau belanja nggak bisa. Belanja itu pasti Ibu Vero Happy di depan, keranjang, baru Pak Ahok sama Pak Jarod. Seberapapun hebatnya Pak Jarod, Pak Ahok, menghitung soal rumah susun, menghitung soal transportasi, pasti kalah sama ibu-ibu ini menghitung. Pasti kalah sama ibu-ibu menghitung diskon. Segala-galaknya ibu, segala-galaknya Ibu Happy, segala-galaknya Ibu Vero, itu kalau tetap dirayu sama bapak-bapak, itu luluh. Segala-galaknya ibu tak dibilang, kamu tuh cantik kayak bidadari. Gitu. Tapi terakhir, Bu, jangan mau dirayu bapakmu. Karena rayuan bapakmu tuh membuat cewek nggak pintar. Karena rayuan bapakmu tuh membuat cewek cuma bisa 3 kata. Oh iya? Kok tahu? Iya. Bapakmu kok pilot? Kok tahu? Karena kamu telah merebahkan hatiku. Maksudnya itu rayuan bapakmu. Iya, benar. Jadi, Pak, sebelum Bapak menutup, saya ini mau mengatakan banyak sekali info 1,5 yang belum terbahas. Aduh, saya sangat ingin menanyakan Jakarta Creative Hub. Ya, Jakarta jembatan atau wadah kreatif. Tapi ini juga berarti nanti Ibu Vero dan Bu Happy akan datang lagi di A1,5. Kita sisakan. Terima kasih Bu Vero, Bu Happy udah hadir pada hari ini. Dan pemirsa, saksikan terus A1,5 setiap hari Senin pukul 21.30 di Trans 7. Dan sekarang, Chief, kita minta kedua ibu ini ya, karena ketemunya di tempat-tempat gereja, nyanyi dan lain-lain, untuk menyanyi lagu buat Jakarta tapi juga buat Indonesia. Ini lagunya ya. Mic-nya Ibu, silakan. Kita sama-sama. Iya. No.